Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything. Ku cari tahu tentangmu, tanggal tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bisa ku dengan tatapanmu. Besaran. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah semua besaran pokok, energi, kelajuan, dan lain-lain. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal, ujung, dan panjang anak panah. Panjang anak panah menyatakan nilai dari vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor, seperti gambar di bawah ini. Merupakan vektor dalam satu atau dua huruf dan menambahkan tanda panah di atasnya. Tanda panah di atas merupakan simbol bahwa garis tersebut memiliki arah atau vektor. Contohnya seperti gambar di samping. Notasi vektor dengan huruf ditebalkan merupakan penulisan vektor dalam satu atau dua huruf yang dicetak tebal. Dua huruf yang digunakan biasanya merupakan representasi titik awal A dan titik akhirnya B dari suatu vektor. Notasi vektor merupakan simbol sebuah vektor, dapat juga berupa huruf besar atau huruf kecil, biasanya berupa huruf tebal atau berupa huruf yang diberi tanda panah di atasnya atau huruf yang miring. Contohnya vektor A berhuruf tebal, vektor A huruf dengan tanda panah di atasnya, atau vektor A huruf miring. Di sini kita dapat melihat beberapa gambar dari A sampai E. Di situ kita tahu bahwa besar nilai vektor A, B, C, D sama besarnya nilai vektor C lebih kecil dari vektor D. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa AC artinya nilai dan arah kedua vektor sama, sedangkan AB artinya nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Vektor A tidak sama dengan vektor D, nilainya sama tetapi arahnya yang berbeda. Adapun manfaat vektor dalam ilmu kesehatan yaitu membuat aplikasi pengukuran dan besaran pada ilmu kesehatan. Berikut adalah gambar-gambarnya. Dapat mengatur temperatur tubuh, tinggi badan, detak jantung dengan aliran darah. Skala pengukur terkecil yaitu skala terkecil yang ditujukan pada alat ukur. Penjumlahan vektor, vektor 0, serta penulisan vektor secara aljabar. Halo semua, saya Khadijah Rumagia. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang vektor. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor, hasil dari penjumlahan vektor disebut dengan vektor resultan. Vektor resultan ini terbagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu resultan dua vektor yang sejajar. Yang kedua, resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Resultan dua vektor yang sejajar. Resultan ini dapat terjadi pada dua keadaan. Yang pertama yaitu saat dua vektor mempunyai arah yang sama. Untuk mencari resultan dari dua vektor yang mempunyai arah yang sama, maka digunakan rumus resultan sama dengan nilai mutlak dari vektor A ditambah dengan vektor B. Contoh soal: jika sebuah mikroskop dipindahkan ke timur sejauh 12 meter, setelah itu dipindahkan lagi sejauh 5 meter, maka berapakah resultan dari mikroskop tersebut? Diketahui
nilai dari vektor A adalah 12 meter, sedangkan nilai dari vektor B adalah 5 meter. Kedua nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus resultan sama dengan nilai mutlak vektor A ditambah vektor B, sehingga menjadi resultan sama dengan nilai mutlak 12 ditambah 5 sama dengan nilai mutlak 17. Jadi resultan perpindahan dari mikroskop tersebut adalah 17 meter. Keadaan yang kedua yaitu di saat dua vektor mempunyai arah yang berbeda, maka digunakan rumus resultan sama dengan nilai mutlak vektor A dikurang dengan vektor B. Contoh soal, sebuah kaca preparat digeserkan ke arah timur dengan jarak 5 meter. Setelah itu kaca preparat digeser kembali ke barat sebesar 2 meter. Tentukan resultan dari perpindahan kaca preparat tersebut. Penyelesaiannya diketahui vektor A sama dengan 5 meter, sedangkan vektor B sama dengan 2 meter. Sehingga jika ditulis ke dalam rumus, maka didapatkan resultan sama dengan nilai mutlak 5 dikurang dengan 2 sama dengan nilai mutlak 3. Sehingga resultan sama dengan 3 meter. Vektor resultan yang kedua yaitu resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Pada resultan ini dapat dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu resultan sama dengan akar dari vektor A pangkat 2 ditambah dengan vektor B pangkat 2. Contoh soal, sebuah obat dimasukkan ke dalam mulut sejauh 3 meter dan berbelok ke tenggorokan sejauh 6 meter. Tentukan besar resultan yang terjadi pada obat tersebut. Penyelesaian. Diketahui vektor A sama dengan 3 meter, sedangkan vektor B sama dengan 6 meter. Dari nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi resultan sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2 sama dengan akar dari 9 ditambah 36 sama dengan akar dari 45. Akar dari 45 yaitu akar dari 9 dikali 5. Jadi resultan dari obat tersebut yaitu 3 akar 5. Materi selanjutnya yaitu vektor 0. Vektor 0 merupakan hasil dari penjumlahan beberapa vektor yang hasilnya sama dengan 0. Hal ini disebabkan karena titik pangkal dan titik ujung vektor tersebut berimpit. Vektor 0 dilambangkan dengan tanda vektor dan 0. Vektor 0 sama dengan 0,0 merupakan vektor 0 di dimensi 2. Vektor 0 sama dengan 0,0,0 merupakan vektor 0 yang berada pada dimensi 3. Vektor 0 ini sendiri dapat dicari menggunakan rumus vektor AA sama dengan vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah dengan vektor EA. Contoh soal. Tentukan vektor 0 dari titik-titik A sama dengan minus 3,5 dan B sama dengan 5,4, minus 3. Yang pertama yaitu vektor AA sama dengan minus 3,5 dikurang dengan minus 3,5, selanjutnya dikurangi sesuai dengan barisannya sehingga mendapatkan minus 3 dikurang dengan minus 3,5 dikurang dengan 5. Minus 3 dikurang dengan minus 3 hasilnya sama dengan 0. 5 dikurang 5 hasilnya sama dengan 0, sehingga vektor AA mendapatkan hasil 0,0. Yang kedua yaitu vektor BB sama dengan 5,4, minus 3 dikurang dengan 5,4, minus 3. Dikurangi sesuai dengan barisan sehingga mendapatkan 5 dikurang 5, 4 dikurang 4, minus 3 dikurang minus 3. 5 dikurang 5 sama dengan 0, 4 dikurang 4 sama dengan 0, minus 3 dikurang minus 3 sama dengan 0, sehingga vektor BB mendapatkan hasil 0,0. Materi selanjutnya adalah penulisan vektor secara aljabar. Yang pertama, penulisan vektor secara aljabar pada ruang dimensi 2.
Vektor dituliskan dalam dua komponen, yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y. Contohnya, vektor A sama dengan A1, A2 atau vektor A sama dengan A1 vektor I tambah dengan A2 vektor J. Yang kedua adalah penulisan vektor secara aljabar pada ruang dimensi 3. Vektor dalam ruang berdimensi 3 ditandai dengan 3 buah sumbu yang saling berpotongan, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Contohnya, vektor A sama dengan A1, A2, A3 atau vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah dengan A3 vektor K. Contoh soal, sebuah vektor mempunyai titik-titik A sama dengan 3,2, B sama dengan 4,-5, C sama dengan 7,-3. Tentukan penulisan vektor dalam dimensi 2. Yang pertama, vektor AB didapatkan dari pengurangan titik B dan titik A. 4,-5 dikurang dengan 3,2. Sesuai barisan, 4 dikurang dengan 3, minus 5 dikurang dengan 2. 4 dikurang 3 sama dengan 1, minus 5 dikurang 2 sama dengan minus 7. Yang kedua, vektor BC didapatkan dari pengurangan titik C dan titik B. 7,-3 dikurang dengan 4,-5. Sesuai baris, 7 dikurang 4, minus 3 dikurang dengan minus 5. 7 dikurang 4 sama dengan 3, minus 3 dikurang minus 5 sama dengan 2. Yang ketiga, vektor CA. Vektor CA didapatkan dari pengurangan titik C dan titik A. 7,-3 dikurang dengan 3,2. Sesuai baris, 7 dikurang dengan 3, minus 3 dikurang dengan 2. 7 dikurang 3 hasilnya 4, minus 3 dikurang 2 hasilnya 5. Sehingga vektor AB adalah 1,-7. Vektor BC sama dengan 3,2 dan vektor CA sama dengan 4,-5. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi panjang vektor, satuan vektor, dan vektor posisi. Materi yang pertama yaitu tentang panjang vektor. Panjang vektor disebut juga dengan modulus vektor. Misal, notasi panjang vektor OB yaitu panjang OB atau disebut modulus OB. Vektor B sama dengan X2Y2 menjadi panjang OB sama dengan akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya sembarang. Misal pada arah vektor AB diberikan dengan nilai vektor AB per panjang AB. Selanjutnya ada contoh soal vektor satuan, yaitu diketahui sebuah vektor V di bidang R2 dengan nilai vektor V 6 dan 8. Tentukan besar vektor satuan dari vektor V tersebut. Untuk menyelesaikan vektor dari V, kita dapat langsung menghitung dengan rumus vektor satuan pada bidang R2, yaitu E sama dengan 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikali dengan anggota vektor V sama dengan 1 per akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikali 6 dan 8. Kemudian didapat hasil dari kuadrat tersebut, jadi 1 per akar 36 ditambah 64 dikali anggota dari vektor V, yaitu 6 dan 8. Didapat hasil dari pengakaran 36 ditambah 64 adalah 10, jadi 1 per 10 dikali dengan 6 dan 8. Pengalian ini kemudian menghasilkan satuan dari vektor V yaitu 3 per 5 dan 4 per 5. Materi berikutnya yaitu
satu tentang vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di O, 0,0. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya di sini terdapat vektor OA dan vektor OB, di mana vektor OA itu sama dengan vektor A dapat ditulis dengan kolom yaitu X1, dan Y1 dapat juga ditulis dengan baris X1 Y1, dan dapat juga ditulis dengan vektor satuan X1i ditambah Y1i. Begitu pula dengan vektor OB. Selanjutnya, contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya saat pengibaran bendera. Paskibraka mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Hal ini adanya tarik dan ulur tali yang dilakukan oleh pengibar tersebut. Tarik dan ulur yang dilakukan merupakan vektor posisi karena adanya tarik yang mengarah ke atas dan ulur yang mengarah ke bawah. Terima kasih.